Bab 4. Penjelasan. Mengapa saya harus memberikan penjelasan? Harvey berkata dengan dingin. Pertama, Mandy adalah istriku. Tolong menjauhlah darinya. Jika Anda ingin membuat keributan, pergilah ke tempat lain. Kedua, jika istri saya menyukai mawar, saya akan membelikannya untuknya. Dia sangat cantik. Bagaimana bisa hal-hal sederhana dan murah seperti itu cocok untuknya? Aku akan mengiriminya mawar dari Praha malam ini sendiri. Apa yang bajingan ini? Apakah Anda terbelakang mental atau sekadar bodoh? Satu mawar dari Praha harganya lebih dari $1.000. Saya mendengar bahwa Anda meminta skuter dari Zimmer Senior kemarin. Kau tidak memiliki apa-apa. Bahkan jika Anda menjual ginjal Anda bahkan tidak mampu untuk membeli salah satu dari mereka. Mengapa kau begitu berani memasang pertunjukan di sini? Don tampak dingin. Dia menikmati status istimewa di York Enterprise. Bagaimana bisa menantu seperti dia berbicara padaku seperti ini? Selain itu, hal yang paling membuatnya marah adalah insiden di mana Harvey menghancurkan bunganya dan menyeret Mandy ke dalam lift. Apa sih yang ingin dilakukan si bajingan ini? Memikirkan hal itu, Don tiba-tiba tersenyum dingin. Dia tampak begitu yakin pada dirinya sendiri. Mandy, bukankah kamu membutuhkan $5 juta untuk dana perusahaanmu? Aku bisa membantumu dengan itu. Apa? Mandy tertegun. Don berkata dengan tenang. Mandy, saya tahu bahwa perusahaan Anda membutuhkan $5 juta. Untungnya, saya memiliki jumlah seperti itu di tangan saya. Dan itu bisa digunakan sebagai dana untuk investasi. Jika Anda memiliki waktu, makan dengan saya sore ini. Itu akan menjadi milikmu. Apakah kamu serius? Mandy melepaskan tangan Harvey tanpa sadar. Perusahaannya memang membutuhkan uang sebanyak itu. Saya selalu menepati janji saya. Don tampak cukup percaya diri. Tentu, setelah mempertimbangkannya untuk sementara waktu, dia akhirnya memberikan kata-katanya. Jika dia tidak mendapatkan dana tersebut, perusahaannya kemungkinan besar akan bangkrut. Ayo pergi, Mandy. Kita bisa mendiskusikan proyek dan di mana kita akan makan siang nanti, kata Don sopan. Sayang, kau tidak bisa pergi bersamanya. Sebelum Mandy bisa berbicara, Harvey menatap Don dengan marah. Ekspresi wajahnya memburuk. Don, aku memperingatkanmu. Anda lebih baik tinggal jauh dari istri saya. Don mencibir. Bagaimana bisa menantu yang tidak berguna memutuskan tentang ini? Mengapa? Apakah Anda takut dia akan menipu Anda? Don tersenyum samar pada saat itu. Kau buka apa-apa. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengubah nasib Anda? Ekspresi wajah Harvey berubah. Dan dia ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi pada saat itu, Mandy berjalan keluar dari lift dan berkata dengan dingin. Harvey, jangan tidak masuk akal. Apakah saya tidak masuk akal? Harvey tertegun. Apakah kamu tahu betapa pentingnya investasi ini bagi saya? Mandy memandang Harvey dengan kecewa. Jika dia lebih mampu, saya tidak harus seperti ini. Dia menghela nafas dan mengikuti Don keluar dari lobi perusahaan. Dia kemudian masuk ke BMW. Sayang, melihat Mandy masuk ke mobil Don, dia bergegas mengejarnya dengan cepat. Dia kemudian berkata, sayang, jangan pergi bersamanya. Aku punya uang. Aku akan memberimu $5 juta. Harvey, kenapa kamu tidak pergi dan mencari pekerjaan? Jangan melamun di sini. Mandy menghela nafas. Tapi, Harvey hendak mengatakan sesuatu lagi. Don sekarang berjalan ke arahnya. Dia menepuk bahu Harvey dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Apakah Anda mencari pekerjaan mengingat bahwa Anda hanya orang yang tidak berguna? Apakah Anda membutuhkan saya untuk merekomendasikan satu untuk Anda? Untungnya, perusahaan saya membutuhkan pembersih. Apakah Anda ingin mencobanya? Anda akan dibayar sekitar $200 setiap bulan. Aku akan membayar Anda $50 lebih sebagai subsidi Anda demi Mandy. Bagaimana dengan itu? Don berkata dengan serius. York Enterprise dimiliki oleh York. Tidak mudah untuk memasuki perusahaan besar seperti itu. Jangan lewatkan kesempatan seperti ini. Anda harus memikirkannya dengan cermat. Harvey mendorong tangan Don dan berkata dengan dingin. Saya tidak membutuhkan itu. Oh, betapa tidak bersyukurnya kamu. Don menggelengkan kepalanya. Dan dia tidak bisa diganggu lagi tentang Harvey. Dia membuka pintu BMW-nya dan segera masuk ke mobil. Sayang, jangan pergi bersamanya. Aku bisa membantumu dengan $5 juta itu. Harvey tidak menyerah saat dia menatap Mandy. Berharap dia akan berubah pikiran. Sayangnya, Mandy mengabaikan permintaan Harvey. Harvey, jangan berteriak lagi. Anda lebih baik tidak melamun di sini mengingat betapa miskinnya Anda. Apa yang bisa kamu bantu untuk Mandy? Apakah Anda memiliki $5 juta? Apakah Anda tahu CEO York Enterprise? Anda lebih baik berpikir tentang di mana Anda harus pergi mengemis untuk uang setelah Anda ditendang keluar dari Zimmers. Don tertawa terbahak-bahak. Don menurunkan jendela mobilnya dan tersenyum jijik. Harvey berteriak. Don, jangan terlalu sombong tentang diri Anda hanya karena Anda kaya. Maaf, sialan. Ini memang perasaan yang baik. Menjadi kaya. Saya dapat dengan mudah meminta istri Anda untuk datang denganku hanya karena aku bisa. Jika saya ingin dia masuk ke mobil saya, dia tidak punya pilihan selain mematuhinya. Jika aku ingin dia menceraikanmu, dia harus bertindak sesuai dengan itu. Don tertawa terbahak-bahak. Setelah Don pergi dengan mobilnya, Harvey berdiri di pintu masuk perusahaan dengan putus asa. Seorang manajer proyek dari York Enterprise bisa membuat istri saya masuk ke mobilnya. Bahkan dia bisa meminta istri saya untuk menceraikan saya. York Enterprise tidak lain hanyalah sebuah perusahaan di bawah York. Sialan itu. Saat dia berbicara,
Dia mengeluarkan telepon lamanya dan memutar nomor kontak dari hari sebelumnya. Ini aku. Saya dapat membantu York. Tetapi saya memiliki dua syarat. Pertama, York Enterprise milikku mulai hari ini dan seterusnya. Kedua, membantu saya untuk memesan mawar terbaik dari Praha dan mengirimkannya ke Zimmer perusahaan periklanan menggunakan cara yang umumnya yang paling disukai oleh wanita. Kita lanjut bab 5. Pak, saya akan melapor ke kepala segera. Kamu, jangan mencoba untuk tawar-menawar dengan saya. Jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh York Enterprise. Sebelum orang di ujung telepon yang lain dapat berbicara, Harvey segera menutup telepon. Di area Gold Coast Villa, setiap villa dirancang khusus oleh desainer terkenal internasional. Dari jenis ubin keramik sampai jenis pohon, mereka semua dipilih dengan hati-hati. Itu memang bukan tempat di mana orang mampu membeli meskipun mereka kaya. Pada saat itu, Harvey sedang duduk santai di sofa di balkon. Di seberangnya adalah kepala York saat ini, Yonathan York. Dia adalah paman Harvey. Dan dia adalah orang yang meminta sopirnya untuk menjemput Harvey dan memberinya tumpangan ke villa sekarang. Melihat Harvey yang riang, Yonathan tersenyum dan berkata, Harvey, kita belum bertemu satu sama lain tahun ini. Kamu tampak jauh lebih tampan dan energik. Paman, kita tidak harus bertele-tele. Langsung saja ke intinya. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku membantu York? Bagaimana Anda ingin saya mengendalikan seluruh situasi? Harvey bertanya dengan tenang. Dan dia bahkan tidak melihat Yonathan. Yonathan mencibir. Harvey, kamu pasti orang yang lugas. Lalu, aku akan jujur denganmu. Pada saat itu, Yonathan tampak sangat tidak berdaya. Dia adalah orang yang berpengaruh dan berkuasa di Niunghi. Dia bisa memberikan dampak besar pada seluruh kota hanya dengan melakukan tindakan belaka. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menjadi rendah hati dan tunduk sebelum Harvey, mengingat bahwa ia memiliki permintaan untuk membuat. Keluarga kami mengikuti tren dan menginvestasikan uang di pasar saham berjangka minyak. Akibatnya, kami menderita kerugian besar. Sekarang dana keluarga kami adalah cukup. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Tidak banyak. Hanya sekitar $1 miliar. Apa? Mata Harvey sedikit berkedut. $1 miliar. Mengapa Anda tidak pergi dan merampok bank? Mengenai itu, pemimpin York, saya masih memiliki beberapa bisnis lain untuk ditangani. Aku akan pergi dulu. Harvey segera berdiri dan hendak pergi. Harvey, Yonathan menjadi sangat cemas pada saat itu. Dia segera berkata, kami memang membutuhkan uang sebanyak ini. Jika kita tidak memilikinya, dana kita akan dipotong, dan perusahaan besar kita akan hancur. Selain itu, saya dapat memenuhi permintaan Anda. Harvey menatap jauh ke dalam mata Yonathan dan berkata dengan agak tak berdaya, aku melihat ketulusanmu. Tapi masalahnya adalah di mana saya mendapatkan sejumlah besar uang. Harvey, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga kita hancur seluruhnya? Anda memiliki sekitar $1 triliun di rekening luar negeri Anda. Anda dapat membantu menyelamatkan York hanya dengan memberi kami sedikit dari itu. Yonathan menjadi sangat gugup sehingga matanya menjadi merah. Jangan lupa dari mana asalmu. Awalnya, Harvey tersenyum. Ketika dia mendengar itu, ekspresi wajahnya memburuk. Paman, dari apa yang saya ingat, seluruh keluarga York percaya bahwa saya tidak bisa menjadi pewaris York pada waktu itu. Ada sekitar beberapa ratus dari kita di York. Kau menginterogasi dan menghukumku dengan keras. Saya pernah menjadi kontributor besar bagi keluarga, tetapi saya ditendang keluar seperti telur yang buruk. Sekarang kau memintaku untuk mengingat dari mana asalku. Tidakkah kamu pikir itu agak konyol? Mengapa Anda tidak memikirkan berapa banyak yang saya hasilkan untuk keluarga selama bertahun-tahun? Bekerja sangat keras. Anda menikmati uang dan keuntungan yang saya peroleh dan menolak untuk menyetujui saya pada akhirnya. Saya telah menjadi menantu untuk keluarga lain selama beberapa tahun terakhir. Saya menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Anda bahkan tidak datang untuk mengunjungi atau membantu. Jika Anda tidak dalam krisis besar, apakah Anda masih ingat tentang pewaris sebelumnya sekarang? Harvey mengatakan setiap kata dengan jelas. Mata Yonathan sedikit berkedut. Dia segera berkata, Harvey, kami salah. Biarkan kami meminta maaf kepada Anda. Kami akan meminta maaf dengan tulus. Tetapi kami membutuhkan Anda untuk membantu kami menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Aku bisa membuat keputusan di sini. Mulai sekarang dan seterusnya. Anda adalah CEO York Enterprise. Meskipun York Enterprise bukan perusahaan terbesar di bawah York, itu adalah salah satu yang paling potensial. Ini berfokus pada investasi malaikat. Selain itu, ia memiliki saham banyak perusahaan di seluruh Niunghi, termasuk banyak produk dan rencana baru yang akan didaftarkan. Selama ini, perusahaan itu berada di bawah tanggung jawab putri Yonathan, Belle York. Dia adalah sepupu Harvey. Anehnya, Yonathan bersedia menyerahkan Enterprise kepadanya. Baiklah, ini kesepakatan. Harvey mempertimbangkannya sejenak. Awalnya, dia enggan repot dengan York, tapi dia masih ingat apa yang terjadi pagi itu dengan jelas. Jika dia tidak mengambil Enterprise, dia akan dengan mudah diintimidasi dan dikutuk oleh siapapun. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Anda hanya perlu pergi ke perusahaan dan menandatangani dokumen besok. Selain itu, aku akan mengatur mawar dari Praha juga. Yonathan menghela nafas lega. Jika Harvey tidak setuju untuk membantu mereka, York pasti akan sangat menderita meskipun mereka tidak bangkrut. Harvey tidak peduli tentang dia. Jika dia tidak dapat menangani masalah kecil seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertahan di bidang bisnis.
Ngomong-ngomong, pinjamkan aku setelan ini. Harvey hendak pergi, tapi dia melihat setelan baru di sofa, dan matanya cerah. Dia akan menghadiri pertemuan dengan teman-teman sekelasnya dari perguruan tinggi malam itu. Dan dia masih cemas bahwa dia tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai. Sudah terlambat baginya untuk pergi dan membelinya sekarang. Jadi dia memutuskan untuk meminjamnya dari Yonatan. Bukan apa-apa, jika Anda suka, bawa saja. Ini hadiah dari Armani. Dan label harganya masih utuh. Yonatan mengangguk dengan santai. Meskipun setelan itu mahal, itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan $1 miliar. Bagaimana mungkin seorang kepala perusahaan York peduli tentang itu? Harvey tidak terlalu memikirkannya, jadi dia pergi untuk mengganti pakaian itu di ruang ganti segera. Dia kemudian melirik sepatunya sendiri dan berbalik untuk melihat lemari sepatu Yonatan dengan jijik. Yonatan sepertinya memiliki kaki yang bau. Saya tidak ingin memakai sepatunya sama sekali. Aku hanya akan pergi dengan sandal saya. Dia mendengar bahwa setiap teman sekelas akan menghadiri pertemuan malam itu. Sepertinya keindahan perguruan tinggi tahun itu. Wendy Sorrell juga akan ada di sana. Harvey sedikit bersemangat. Setelah Harvey meninggalkan lingkungan villa, dia bersiul dan mengendarai sepeda listrik lamanya untuk pergi ke Hotel Platinum. Pertemuan itu akan diadakan di sana. Dan dia takut dia akan terlambat jika dia terlalu lambat. Tiba-tiba, klakson mobil yang keras terdengar. Sebuah Porsche berhenti tepat di samping Harvey. Dan jendela mobil itu turun perlahan. Dia melihat ibu mertuanya melepas kacamata hitamnya dan menatapnya dengan dingin. Dia segera menjadi canggung. Meskipun Lilian Yates adalah ibu mertua Harvey, dia tampak seperti wanita berusia 30 tahun sejak dia merawat penampilan dan kesehatannya dengan baik. Dia tampak anggun. Dan orang bisa dengan mudah melihat sedikit kemiripan antara dia dan Mandy karena keduanya sangat cantik. Namun, dia menatap Harvey pada saat itu. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Dari mana Anda mendapatkan setelan itu?" Selama 3 tahun Harvey dibawa masuk. Orang yang paling dia takuti adalah Lilian. Mendengar itu, dia berkata dengan suara lembut segera, "Bu, aku meminjamnya dari seorang teman." "Oh, apa kau punya teman?" Lilian tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, "Seseorang memberitahu saya apa yang terjadi hari ini di perusahaan. Karena Anda tidak kompeten dalam melakukan sesuatu dengan sukses. Pulanglah dan kemasi barang-barang Anda malam ini. Tanda tangani perjanjian perceraian besok. Jangan khawatir. Aku akan membayar tunjanganmu." Menggigil dingin mengalir di tulang punggungnya. "Tapi, Bu, aku benar-benar mencintai Mandy. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Mendengar itu, Lilian tertawa dingin dan berkata, "Jangan panggil aku sebagai ibumu. Aku tak pantas mendapatkannya. Jika saya memang menjadi ibumu, aku takut itu bahkan nenek moyang saya akan menjadi sangat frustrasi tentang hal itu. Selain itu, kamu mengklaim bahwa kamu mencintai putriku. Bagaimana? Bagaimana Anda bisa mencintainya karena Anda adalah orang yang tidak berguna? Apalagi yang bisa Anda lakukan kecuali pekerjaan rumah? Apakah Anda bahkan sadar bahwa Anda telah menghancurkan tahun-tahun utama kehidupan putri saya selama 3 tahun terakhir? Baru saja, Don menelepon saya. Dia mengatakan bahwa dia bersedia membayar $1 juta sebagai hadiah pernikahan selama saya memberinya restu saya dan membiarkan dia menikahi Mandy. Kau tahu berapa harganya? Aku takut bahwa Anda bahkan tidak yakin tentang itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subrek juga. Bantu support like dan komennya ya.